selamat pagi, good morning, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya lah ya. Oke, ini baru akhirnya saya ada waktu untuk mengobrolkan salah satu bin yang saya beli dari Best Cabin. FYI aja ya, sebenarnya Best Cabin ini kalau dapat info dari teman ala-ala yang di Palembang, katanya dia itu awalnya bahkan roastery rumahan, dan awalnya katanya pakai kuali, sampai sekarang udah pakai Ikawa dan mesin untuk 5 kilo sampai 10 kg untuk mesin roastingnya. Correct me if I'm wrong ya teman-teman. Ini 2016 katanya dia mulai merosting. Kalau 2016 tuh buat saya termasuk roastery yang baru lah ya, baru banget lah hitungannya. Jadi saya udah mencoba mengobrolkan Smendo, lalu Myanmar. Smendo dia bilang dari petani, dari kebun sendiri ya tepatnya, makanya dia nggak perlu menuliskan source binnya. Padahal kalau buat saya itu tetap setidaknya dicantumkan ya. Lalu Myanmar itu kemungkinan dia beli dari IIT atau Beyond Coffee Border, dan si Granja juga kalau kita lihat di entah dia ngambil langsung dari luar saya nggak tahu, tapi si Granja Paraiso 92 anaerob ini banyak dijual di IIT harga 1,6. Oke, kita akan mengupas dulu si ini ya, karena yang lain udah kelar. Jadi si Granja Paraiso 92 ini adalah keluarga petani tepatnya, ke Vinca El Paraiso 92, dan katanya dia tuh termasuk petani yang punya laboratorium sendiri. Sorry. Jadi kalau Kolombia memang sangat kental banget dengan keluarga petani yang cukup terkenal ya. Lalu di dalamnya itu biasa dia punya punya lot nama-nama petaninya sendiri ya gitu. Lalu apalagi ya infonya, dia itu menanam kalau nggak salah antara varietalnya Bourbon Pink, Java, Gesa, Pacamara, lalu Caturra, lalu ada Tabi, Castillo, ada Supremo, ada Colombia. Dan hebatnya ini dia punya lab sendiri untuk mengembangkan kopinya. Dan kalau kita telaah juga, kopinya dia udah menang berbagai kompetisi. Maksudnya dia berani mengklaim bahwa dia petani yang terverifikasi memenangkan berbagai jenis lomba. Oke, sampai di situ. Lalu ini yang saya dapatkan adalah si Granja Paraiso anaerob. Lalu di notesnya ada mandarin orange, ada floral, cranberry, peach, strawberry, tropical fruit. Lalu prosesnya anaerob. Cuman ini aneh nih, varietalnya AL28. Saya baru tahu AL28, dari kemarin saya bingung AL28. Kalau di Coffee Beyond Border nih bukan AL28 sih, SL28 yang kita tahu ya, yang sering kita dengar SL28. Mungkin si Best Cabin salah nulis nih, udah kadung ngeprint kali ya. Lalu ada prosesnya sebenarnya anaerob kalau kita lihat, karena anaerob dengan thermal shock itu berbeda. Jadi dia bilang thermal shock plus anaerob. Anaerob itu adalah proses menginjeksi kulturnya atau si bakterinya. Thermal shock itu kalau nggak salah kita dengar, makanya Kolombia ini kalau bisa dibilang salah satu negara yang eksplorasi eksperimental proses kopi supaya dapat sesuatu yang terus baru, itu ya di Kolombia. Kita tuh followers sebenarnya Indonesia ya. Nah, thermal shock ini dia menyuntikkan
suhu panas ke dalam kopi, ke proses kopi, ke cherry merah itu dalam hitungan sepersekian second. Dia tuh kayak pasteurisasi ya tepatnya, kayak pasteurisasi ya kayak pasteurisasi, atau satu lagi apa ya, UHT. Dia kayak UHT kalau disusui. Dia tuh menginjek temperatur di suhu sekitar 60 sampai 80 di waktu yang sangat pendek. Range-nya itu 1-2 second, maksimal katanya 3 menit. Namanya thermal shock. Lalu ada lagi kan, di kemarin saya sempat lihat ice process. Ada lagi tuh kayak gitu. Jadi banyak banget ya di Kolombia, dan tujuannya memang mencari variabel rasa kopi yang lebih sadis. Dan katanya ini butuh alat khusus ya, termasuk ini teknologi canggih lah tepatnya. Oke, cincongnya cukup. Kita akan bahas aromanya. Ini aromanya sangat peachy, strawberry, mango. Kalau saya ada mangonya. Lalu mandarin oranye sangat kencang. Sekarang itu tanggal 27, dan ini roast date-nya 15. Jadi sangat pas lah ya untuk kita obrolkan. Kita timbang dulu karena lebih mahal, jadi saya akan pakai gramasi irit sentosa, walaupun ini tinggal sedikit banget ya. Ya, ini pas banget, gembel pas. Saya cuma dapat 11 gram gramasi irit sentosa. Ini birnya, aromanya sangat enak banget ya, peach markisa. Gila, ini aromanya tuh mirip-mirip eksperimentalnya Jairo Archila ya, Percila ya, apa istilahnya ya, infused coffee kalau di Indonesia nyebutnya, kayak gitu aromanya, dahsyat. Lalu kita akan giling. Saya pakai suhu kali ini 91 derajat Celcius. Suhu yang ideal lah ya. Gilingan saya di gini. Pertama saya akan tuang air di 60, lalu saya akan aduk. Oke, dahsyat aromanya. Lalu saya turunkan.
Habis itu baru saya akan seratus. Kita kasih lagi. $200 kurang lebih ya. Nggak usah terlalu banyak stepping. Mana bagusnya? Selesai. Aromanya sangat enak banget ya, fruity. Tapi si Granja Paraiso ataupun si Myanmar style roastingannya si Best Cabin ini agak, kalau buat saya ini bisa dibawa ke espresso ya. Myanmar apalagi sih, sangat bisa banget dibawa ke espresso banget sih kalau buat saya. Cuman karena ini sedikit, jadi nggak saya bawa ke espresso. Mungkin nanti kalau ada budget ya beli green bean-nya, kita explore sendiri ya. Kita tuang, lalu kita cicipin ya. Aromanya dahsyat, enak aromanya. Orange, saya merasa ada mangonya malah ya, goblok banget nih hidung. Strawberry, lalu ada cranberry, buah-buahan yang kalau kata opahnya ranting manis ya gitu. Saya cobain dia kemarin waktu di Padma, dibilang enak nih Vel, manis banget katanya gitu ya. Saya cobain, bes ini bikin espresso enak banget nih. Super delicious sama mafioso. Jadi kalau dari Best Cabin yang berhasil buat saya, yang memang memberikan impresi rasa yang anjing banget nih, itu si Smendo sama ini nih, sama Granja. Dan dia tuh kalau buat saya hints orange cukup dominan, orange yang udah matang tapi kita makan dengan orange peel-nya. Dia kayak jeruk nagami, kalau nagami apa sagami ya, yang dari Jepang, yang kalau kita makan sama cangkangnya atau sama kulitnya, kayak gitu rasanya kurang lebih ya. Kalau buat saya ada sensasi orange peel-nya after taste-nya, dan buat saya nggak ada masalah untuk itu ya, enak. Sama ada aromanya tuh dahsyat, mungkin strawberry, tapi kayak bukan strawberry, kayak markisa tapi tipis ya, kayak markisa yang hitam, bukan yang kuning. Aroma tuh kayak gitu, enak banget. Oke.
Yes. Kita tuang semuanya. Ini pas banget nih, baru sempat diobrolkan di sesi brew terakhir, last brew. Enak banget aroma, serius. Aroma itu aroma sweet buah-buahan, tapi yang udah matang. Sama rasanya tuh sweet banget di mulutnya, lembut, sweet, lembut, milky, silky, kayak gitu rasanya. Tapi dia sedikit punya body, jadi nggak ringan. Kalau body dan nggak berbody sebenarnya tergantung green size, rasio, dan lain-lainnya sih. Kalau saya menggunakan kebetulan 11 gram Ayata 200, green size saya sengaja saya sedikit halusin, takutnya terlalu cemplang. Saya main green size di 5 circle 5.6 di 1 Espresso. Makin turun makin manis rasanya, makin sweet, makin kompleks tropical fruit nih. Kalau didiamkan di mulut, surrounding kita kayak mengenyam jus buah, tapi yang bukan yang asam-asam, in between antara ada asam dan manisnya. Sangat rekomend sih kalau buat saya. Tapi gini sih, kalau basic green bean-nya dari produser top di Kolombia, harusnya sih roaster itu tinggal nge-twist, tinggal menentukan objektifnya aja. The rest-nya tuh udah enak. Karena kan kalau bicara kopi dari kelas-kelasnya, misalkan La Esmeralda atau 90 Plus atau Cafe Granza atau Jairo atau banyak lah ya, termasuk Luis Anibal kalau di Kolombia, termasuk si Granja Paraiso ini. Bahkan kalau buat saya sih bisa jadi total mungkin 70% malah ya, total dari kesuksesan sebuah rasa di ujungnya. Jadi misalkan 70% dari basic green bean-nya, lalu 25% itu dari roastery-nya menentukan dia mau ngapain. 5% tuh kayak saya ngebrew tinggal merem aja, mau pakai green size apapun, gramasi apapun, selama rasionya nggak terlalu koplak ya. Misalkan kopi 10 gram rasio 300 ya nggak masuk ya, air 300 ya nggak masuk akal juga sih. Selama rasionya masuk akal, green size nya juga bisa masuk akal juga, harusnya dia tetap memberikan sensasi rasa yang sukses sih untuk brew di rumah, atau bahkan barista di mana di kedai kopi pun merem aja gitu menyajikannya buat si konsumen tanpa harus yang nguliknya stepping sampai jungkir balik. Kalau buat saya gitu sih. Jadi basic green bean-nya kalau udah oke, gampang. Dan ini enak. Habis. Oke, mungkin notes-nya kalau buat si base cabin, make sure the rest-nya itu bener dulu ya, kayak ini AL28 harusnya dibenerin dulu baru di print. Soalnya takut miss info lah ya. Sayang gitu, semuanya udah oke, ada satu yang saya juga pikir ini apa sih AL28 gitu ya. Sementara kalau di IIT atau Coffee Beyond Border tuh kan SL28, yang kita tahu SL28, tapi it's okay, bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan juga. Ini saya beli 50 gram sekitar 100.000, dan saran saya buat teman-teman yang mencoba ini sebaiknya restingnya up to
10 hari ya, up to 10 hari, karena saya ngebrew di bawah 10 hari. Di bawah 10 hari itu rasanya kurang menonjol gitu ya. Jadi semakin ke atas semakin peak. Mungkin di 15-20 hari akan semakin dahsyat ya. Tapi ini udah habis. Ciao, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus.